Oke, aku matiin komennya ya. Katanya Chelsea BBRI waktunya nyicil, tapi banyak duitnya udah habis Chelsea. Masalahnya turn off komen dan saya mau nyalain pinnya. Mana pinnya? Kok hilang? Gak ada pin. Hello my team. Oh, ini dia. Oke. Langsung aja live malam hari ini bersama saya Ellen May. Buat yang belum kenal saya, langsung ke Igoy, teman-teman yang ada di TokTok dan di YT. Hari ini IHSG-nya breakdown, padahal udah disupport kuat banget ya. Jadi perkiraannya kemarin ketahan disupport nih. Ini kalau pemilu Amerika selesai bakalan naik nih. Terus nih gimana ya? Ya coba perhatikan di sini, IHSG-nya tuh malah breakdown. Dan yang mendorong penurunan, mendorong koreksi ini BMRI. Sebenarnya kalau BMRI itu aku nggak heran. Kenapa? Karena valuasinya BMRI itu cenderung mahal. Dan saat ini BMRI ketika dia turun, ini juga kalau ditarik garis merah ya. Jadi teman-teman di awal aku udah bahas, mungkin nanti akan banyak yang nanya lagi. Jadi ya semoga bisa menjawab pertanyaan lah ya. Ini kan ada dua garis ya, trend line, ini garis channel, ini down trend line. Nah sekarang tuh masih ketahan di garis merahnya, ini 6525. Untuk BMRI ini ada potensi dia breakdown, untuk trader bisa batasin resiko, tapi untuk investor wait and see dulu. Jadi kalau untuk investor tunggu murahnya di level 57, 50 atau 6 ribuan. Jadi menurut aku sih ini normal banget buat BBRI diskon ya. Mungkin nggak usah sampai ke 57 deh. Nanti pada takut, di 64 dulu aja. Udah 3 bulan berturut-turut candle BMRI ini merah. Secara monthly chart udah 3 bulan berturut-turut candlenya merah. Jadi teman-teman mungkin bisa ditunggu sedikit lagi lah, 6400 sampai 62 dia akan ketahan dan akan mantul. Jadi long term investor sih tenang aja sebenarnya, terutama kalau kamu punya modal bawah. Nah pertanyaannya bagaimana kalau long term investornya punya modal atas tuh gitu, nanti bakalan jatuh nggak sih? Bakalan nyangkut nggak sih? Tetap sih sebenarnya kalau big banks itu kalian tetap masih boleh lebih tenang ya dibandingkan dengan saham-saham yang lainnya gitu. Jadi sebenarnya yang paling bagus ya belinya ketika valuasinya terdiskon. Nah BMRI saya sudah mention beberapa kali valuasinya tuh agak mahal gitu loh. Nah jadi sebenarnya kalau dia ada koreksi itu normal, dan sebenarnya BMRI itu udah turun dari level tertingginya di sini 19 September sampai dengan 7 November hari ini tuh 13%, dan angka hari ini sempat diuji di 4 November juga. Jadi terendahnya 6525, terus di sini terendahnya 6550. Nah, jadi kesimpulannya supportnya tuh masih sama. Terus faktor penyebabnya apa? Nanti aku akan bahas ya. Terus BBCA ini aku baru bahas sekilas dulu ya. BBCA ini memang saham yang kalau kalian nggak mau jantungan atau deg-degan, teman-teman yang mau long term investing, itu bisa DCA atau dollar cost averaging. BCA ya, dollar cost averaging artinya beli bertahap, nyicil-nyicil gitu. Nah jadi BCA ini juga nggak turun banyak, dia nggak terlalu banyak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Kayak misalkan Pak Presiden Prabowo menekan PP pemutihan utang yang menghapus utang petani ya, kira-kira petani dan nelayan itu kira-kira nilainya sekitaran 10 triliun untuk 1 juta petani. Nah BCA nggak kepengaruh, nggak ngefek ya. Tapi kalau untuk perbankan yang lain, Himbara, BRI, BNI, BMRI, ini bakalan banyak terpengaruh oleh kebijakan pemerintah Pak Prabowo yang baru, seperti yang saya sebut beberapa waktu terakhir. Nah kalau tadi saya ada sebut BMRI, dan BMRI ini dia ada pattern, di sini ada pattern head and shoulders yang memang pembalikan arah dalam jangka pendek ya, dan udah turun sekitaran 13% dari puncaknya. Kita coba mau ukur kalau dari pattern head and shoulders-nya BMRI ini kira-kira dia bakalan turun sampai berapa ya. Ini kita hitung lagi. Oh, ini di 6250 atau 6225. Nah, 6250 atau 6225 kita tandai dulu. Terus kita mau lihat di monthly chart nanti bentuknya kayak apa ya di monthly chart ya. Taruh di sini, twing ya. Oke, taruh di sini, kita lihat di monthly chart.
6220, 6225 itu posisinya di sini. Nah, jadi kalau di monthly chart kelihatan ini dekat dengan MA50 MA20 monthly. Sehingga jika masih ada koreksi 1 bulan lagi di 6225 buat BMRI itu sangat wajar sekali, dan sudah di-mention berkali-kali untuk long term investing agak kemahalan di BMRI. Sama-sama di CA saya lebih memilih BCA. Nah, kemudian BBNI bagaimana? BBNI ini dia beberapa hari kemarin, nah ini aku ngelihat saham-saham perbankan gede ini menarik, justru malah mereka tuh jadi cocok buat saham trading loh. Kalau dulu kan jadi saham investing doang ya, naiknya lambat-lambat, slow melo-melo. Sekarang bisa jadi saham trading loh. Ini kalau merahnya tebel kayak gini, kalian trading biarin aja dulu ya, biarin dia turun atau breakdown lagi dari 5.100. Waduh, kok gitu? Ya iya, biarin aja. Dan kalau trading ini lebih aman daripada trading untuk daripada trading saham-saham yang lainnya. Ya, oke, kita lihat di sini, ini BBNI. Kita taruh projection dari pattern pembalikan arah turunnya. Jika dia breakdown dari 51, itu proyeksinya sampai 4480. Nah, sebenarnya aku bukan ngomong bahwa BBNI bakalan turun sampai ke situ. Enggak. Maksudnya kita cuman mengantisipasi resiko aja. Nah, buat teman-teman yang investing pastinya kalau mau beli BBNI ini boleh nyicil-nyicil, tapi kalau misalkan turun sampai 4470 yaitu jadi level yang sangat murah sekali atau kesempatan buat masuk. Meskipun belum tentu bisa kesentuh nggak, berapa persen probabilitasnya, kemungkinan sekitaran 30-an% ya. Jadi kesentuh nggak kesentuh biasanya tetap akan ada yang marah. Nggak kesentuh akan marah, kenapa? Karena saya nggak beli. Karena saya nyiapin duitnya di harga harus 4470 tadi. Kan kata lo bisa turun sampai 4470. Dengar, saya bilang ini kita memanage resiko. Manage resikonya apa? Potensi resikonya bisa sampai segitu. Tapi kalau misalkan saya bilang dia nggak turun sampai segini nih, misalkan saya bilang supportnya kita pakai yang minor aja. Support minornya di sini, ini ada support minor di 4920 gitu. Ternyata bablas turun sampai ke bawah. Marah juga kalau yang nggak mau belajar, yang cuman mindsetnya cuman mau terima rekomendasi. Marahnya kenapa? Lo nggak kasih tahu sih bisa turun sampai ke bawah, kan aku harusnya bisa nyicil ya. Namanya investasi, kamu harus tahu konsekuensinya. Yang namanya investasi jangka panjang, Warren Buffett itu strateginya selalu nyicil. Jadi dia nggak langsung-langsungan masuk di situ. Meskipun dia lamsamnya tuh juga bertahap, nggak dihabisin di satu titik, kecuali dia ngelihat valuasinya sudah sangat murah sekali. Nah, untuk long term investing BBNI di sini ini valuasinya sebenarnya belum mahal, tapi juga nggak bisa dibilang murah gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian untuk long term investing sebaiknya lebih pelit nunggunya. Kalau tadi seandainya saya bilang 4.600 itu adalah projection dari pattern pembalikan arahnya ini, yang why not kalau misalkan mau nungguin di 45 atau 46 sebagian. Nah, sekarang yang ditunggu-tunggu oleh sejuta umat ini saham BBRI. BBRI sebenarnya koreksi atau turunnya itu nggak signifikan dibandingkan dengan BMRI yang jatuhnya tuh lumayan banyak. Thank you Ami. Oke, terus nggak signifikan jatuhnya. Perhatikan di sini, ini turunnya itu mendekati level bottom di tanggal 5 Agustus atau 6 Agustus kemarin. Dimana ini adalah kesempatan kedua buat kalian yang mau trading BBRI untuk mendapatkan return 10, 15 sampai 20% dengan rentang waktu kemungkinan beberapa bulan ya. Beberapa bulan tuh berapa bulan ya? 1 sampai 3 bulan, disclaimer on. Bisa lebih cepat, bisa lebih lambat. Perhatikan di sini supportnya ada di level 4530 dan market ini belakangan asik, seru banget. Perhatikan di sini BRI sempat naik 21% dari bottom 20 Juni sampai tertingginya 12 Juli. Lihat di Igoi supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Kemudian pada tanggal berapa nih? 5 Agustus sampai tanggal 26 Agustus itu 15% fluktuasinya. Belum kalau kamu ngehold sampai tanggal 24 Agustus tuh bisa sampai dapat 20% lebih. Nah, dari 28 Agustus dari low kecilnya sampai ke puncak gedenya 24 September, ini naik hampir 10%. Nah, di sini juga ada swing naik 4%, 5%. Jadi sebenarnya swingnya BBRI ini lumayan asik nih ya. Jadi kalau misalkan dia turun sampai 4.530 atau 45, tunggu beberapa bulan sampai level 5.000 atau 5.100, itu potensi cuan atau upsetnya berapa? 10%. Kamu mau dapat duit dari mana? Deposito obligasi
obligasi negara 10-11% kayaknya jarang deh. Sekarang kayaknya nggak ada deh. Adapun obligasi swasta resiko gagal bayarnya tinggi. Nah, justru saya mengajak kalian melihat dengan kacamata yang berbeda. Maka dari itu, di sini saya menekankan cash is the king, itu penting banget. Duit kalau bisa masuknya pelan-pelan gitu loh. Jadi jatuh misalkan di level 4120 atau 4110, di sini di level 4100-an. Berarti kan di sini kalau kamu nadahin di sini, ini potensi upside-nya sampai ke level normal aja. Ini level yang di atas fair value dikit. Ini cuannya bisa sampai upside 20%-an. Ya, jadi di sini kalau sampai ke fair value 4.600 11%, sampai ke 5.100 itu 20-24%. Cuman di sini cara berpikirnya adalah belinya bertahap di setiap supportnya. Setiap supportnya di mana? Di 45, 40, 4.600 dan juga di sini 41 sampai 42-an. Nah, bagaimana dengan yang trading BBRI? Apakah mau cut loss atau enggak sih? Sebenarnya terserah kamu aja. Menurut aku angka-angka sekarang ini bahkan di level 4.800 kalau kamu punya BBRI buat trading, time frame tradingnya itu jangan trading yang harian. Time frame tradingnya itu time frame trading yang 1-2 bulanan gitu. Jadi ini swingnya tuh lumayan banget asik sebenarnya. Kalau pertanyaannya saham yang lain bisa nggak diginiin? BBNI ini swingnya juga lumayan, tapi aku lebih melihat swingnya tuh lebih asik di BBRI. Naik turunnya tuh kayak lebih volatile gitu loh. Ini juga sama, dari Juni pertengahan ini sampai bulan Juli naik 19%. Terus dari Agustus sampai 26 Agustus 11%, sedangkan sampai 20 September itu sekitaran 18%. Masih lebih bagus BBRI dikit. Nah, terus perhatiin juga BBNI, perhatikan di IGOI teman-temanku yang ada di YT dan di TokTok. IGOI itu INSTAGRAM_official. Ini 10% juga. Nah, jadi kalau misalkan dia sampai di area support sekarang bisa naik 10% lagi di area yang sama 5675 tuh masih possible banget. Tapi kalau kamu beli sebaiknya aku sarankan sekali lagi nyicil-nyicil dulu aja, belinya jangan langsung dihajar. Memang susah untuk bersabar tuh, memang susah. Kenapa? Hayya, kena antivirus. Start action. Quick scan. Oke ya, jadi memang bersabar itu memang tidak mudah ya. Kepengennya langsung habisin modal, langsung beli, langsung cuan. Tapi kenyataannya market tidak seperti itu. Kadang-kadang market bisa bergerak di luar ekspektasi kamu dalam jangka pendek. Jangka menengah, jangka panjang, analisisnya bisa benar. Tapi jangka pendek, ini marketnya bisa berfluktuasi. Jadi The Fed menurunkan suku bunga di September kemarin dan juga trennya akan terus menurunkan suku bunga sampai setahun ke depan. Itu kira-kira market dalam jangka panjang bakalan bullish nggak? Apalagi Donald Trump itu suka kalau The Fed turunin suku bunga, dia suka intervensi. Oh, itu bakalan bullish, tapi bullishnya ya tetap ada zigzag dalam jangka pendek. Jadi jangka pendek tuh masih akan ada turunnya, akan ada naiknya lagi. Jadi saya terpikir ide buat teman-teman yang masih pemula kalau mau trading BBRI itu masih menarik. Daripada BBNI sih aku lebih melihat BBRI ini fluktuasinya lebih volatile, naik turunnya tuh lebih lumayan gitulah. Lebih liar kira-kira kayak gitu. Oke, nah sampai di sini saya mau tanya dulu kira-kira paham nggak sebelum saya menjelaskan kenapa hari ini marketnya merah meskipun sebenarnya Donald Trump terpilih jadi presiden dan apa efeknya Donald Trump jadi presiden ini, impactnya apa? Aku akan jelasin, sebelumnya kalian paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Di sini nggak kelihatan komennya di Goy. Oke, pinter, paham. Oke ya, aku lanjutin ya. Apa yang menyebabkan market turun saat ini? Ya, jadi aku mau disclaimer dulu teman-teman bahwa data-data ini semuanya tuh dikumpulin oleh tim M-Trade dan tim M-Fast. Mau kasih informasi ini. Jadi semua kalau yang kalian muji saya, thank you. Tapi saya mau kasih thank you-nya ke teman-teman yang ada, tim yang ada di M-Trade dan M-Fast ya. Oke, jadi Donald Trump ini sudah mendeklarasikan kemenangannya sebagai presiden Amerika, di mana dia tuh menang di 270 kotak atau 270 daerah lah ya gitu, dibandingkan dengan Kamala Harris gitu ya. Nah, jadi Donald Trump ini memiliki kebijakan yang dia sangat bertolak belakang sekali dengan Kamala Harris dalam beberapa hal: pajak, perdagangan, dan tarif, deregulasi, energi, kesehatan, dan imigrasi. Donald Trump
ini dia suka nurunin pajak korporat dan pajak individu untuk merangsang investasi dan juga spending. Jadi biar perekonomiannya bertumbuh. Sedangkan Kamala Harris itu mendorong peningkatan pajak usaha, mendorong peningkatan pajak untuk dia tuh bisa mengalirkan duit, mempersempit kesenjangan perekonomian, mengalirkan duit dari si kaya ke si miskin gitu. Nah, terus kalau perdagangan dan tarif sendiri, ini Donald Trump itu agak-agak lebih kejam ke China. Dia bisa memberlakukan kembali tarif pada China dan negara lain buat melindungi industri di Amerika, terutama tarif impornya dia, dan mengurangi defisit perdagangan. Kebalikan dengan Kamala Harris tuh dia akan bekerja sama dengan sekutu untuk menangani masalah perdagangan khususnya China. Sama-sama sadis ke China, tapi si Donald Trump masih lebih sadis gitu ya. Yang di YT, yang di TokTok ke Igoy aja supaya bisa lihat chartnya. Kemudian soal diregulasi, bagaimana Donald Trump dibandingkan Kamala Harris? Donald Trump ini cenderung mengurangi regulasi di berbagai industri, terutama sektor energi dan manufaktur, supaya mempermudah pebisnis ya, merangsang pertumbuhan perekonomian dan mengurangi biaya perusahaan. Nah, sedangkan Kamala Harris ini mendukung peningkatan upah minimum federal dan melindungi hak tenaga kerja, yang pastinya ini akan memberikan satu tantangan buat pengusaha ya. Nah, jadi yang satu istilahnya satu pro rakyat kecil, satunya pro pengusaha, kira-kira kayak gitu. Nah, untuk dalam hal kesehatan sendiri, Donald Trump ini bakalan nyabut Obamacare. Supaya apa? Supaya mengurangi expense di bidang kesehatan gitu. Sedangkan kalau Kamala Harris akan meneruskan Obamacare supaya bisa menaikkan akses kesehatan ke semua warga. Nah, sebenarnya kalau dilihat lebih menguntungkan Kamala ya untuk warga ya, tapi ternyata banyak juga yang milih Donald Trump. Nah, terus Donald Trump ini dia bakalan lebih strict ke imigran gitu, dan mengurangi pasokan tenaga kerja dari luar gitu. Ini impactnya bisa meningkatkan upah tenaga kerja Amerika yang bergantung pada saat ini banyak bergantung pada tenaga kerja imigran. Jadi kasih peluang kerja buat rakyatnya sendiri. Sebenarnya ada bagusnya, tapi hal ini ada nggak bagusnya juga buat pengusaha, karena biasanya tenaga kerja imigran tuh lebih murah. Sedangkan tenaga kerja di Amerika, ya maaf ya, bukan mau rasis gitu loh, bule-bule di tempat negara maju sana itu nggak mau kayak disuruh kerja yang agak kasar dikit kayak gitu tuh, mereka tuh nggak mau gitu loh. Ataupun kalau mau tuh biaya tenaga kerjanya tuh mahal, buruhnya tuh mahal gitu loh ya. Nah, terus kalau Kamala Harris lebih kebijakan imigrasinya lebih terbuka. Intinya Donald Trump itu dia sebenarnya lebih mendorong perekonomian dan mendorong pengusaha ya. Jadi dulu banyak yang nggak suka, tapi belakangan investor tuh banyak yang suka karena kok kayaknya nih orang jago untuk bisa mendorong perekonomian ya gitu. Dan Donald Trump ini kalau bicara soal suku bunga, dia tuh berpotensi untuk meningkatkan lebih mendorong suku bunga itu untuk bisa menjadi lebih rendah lagi. Jadi dia suka intervensi ke The Fed, dulu juga suka mengkritisi The Fed supaya suku bunganya tuh bisa lebih rendah. Sedangkan kalau Kamala Harris tuh lebih menjaga independensi terhadap The Fed dalam menetapkan suku bunga. Either way, sebenarnya mau Kamala Harris atau Donald Trump yang terpilih, The Fed tuh memang mau nurunin suku bunga sebenarnya. Terus bagaimana dengan belanja federal dan utang nasional? Donald Trump ini berpotensi atau berkeinginan untuk mendorong utang dan berminat untuk mendanai proyek militer dan infrastruktur yang bisa mendorong perekonomian, tapi bisa meningkatkan defisit. Nah, kebalikannya dengan Kamala Harris gitu loh. Jadi bakalan lebih mendorong pengeluaran federal untuk program sosial, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur hijau. Terus yang menarik lagi, meskipun Donald Trump ini hopeng banget sama Elon Musk, tapi Donald Trump ini dia nggak mendorong electric vehicle ya. Jadi lebih menekankan pada energi yang bukan green energy, sehingga ini nanti impactnya ke sektor nikel. Harga nikel mungkin lebih berpengaruh, ke harga nikelnya nggak bisa terlalu kencang. Nah, impactnya apa ke China sendiri? Perang tarif dan juga perang dagang ke China ini bakalan semakin memberatkan China sebenarnya. Dan untuk manufakturnya China ini juga akan semakin tertantang ya. Tapi sebenarnya ini juga tidak hanya memberikan tantangan buat China dan Indonesia, tapi memberikan kesempatan juga buat Indonesia. Maksudnya bagaimana? Ketika China itu secara manufaktur tertantang dari kebijakan-kebijakan Amerika yang kayak
tarif impornya mahal, manufaktur China mungkin bisa agak tertekan dari Amerika, dari Donald Trump, tapi itu memberikan kesempatan buat negara lain, misalkan dari Indonesia, untuk bisa masuk ke sana juga ya, jadi untuk bisa berkembang juga dari negara-negara yang lain gitu. Terus China sendiri sekarang juga lagi gencar banget ngasih bantuan ke masyarakat, kayak kemarin ada debt swap, terus kemudian ada stimulus, ada nerbitin obligasi negara atau utang, negara menerbitkan surat utang yang jumlahnya sangat besar sekali. Tujuannya itu semua untuk memberikan stimulus atau mengalirkan uang dari the have ke the have not. Intinya aku cuma mau bilang, dalam jangka menengah panjang, dalam setahun ke depan, perekonomian akan berangsur menjadi lebih baik. Kata kuncinya di penurunan suku bunga secara bertahap, baik di Amerika, di Indonesia, maupun di banyak negara. Di Eropa juga sudah diturunkan secara bertahap. Demikian pula di China, itu ada banyak stimulus, sehingga perekonomian akan menjadi jauh lebih baik. Meskipun demikian, fluktuasi jangka pendek masih akan tetap ada kayak gini. Nah, jadi mikirnya mesti long term, bukan cuma short term doang. Kalau di live aku ada banyak ngomong tentang investing, kalau di morning briefing M-Trade lebih ke trading. Jadi kesimpulannya, kalau kalian nanya tentang BRI, kalian nanya tentang BMRI, BBCA, BBNI, aku kasih kesimpulan yang sangat simpel sekali. BMRI buat investing valuasi kemahalan. BBCA buat investing valuasi mahal, tapi kamu bisa pakai strategi DCA. BCA ini agak aneh memang, gampang naik susah turun, hari ini pun turunnya nggak begitu banyak. BBNI, aku lebih memilih BBRI daripada BBNI, sama-sama fluktuatifnya belakangan ini. Nah, BBRI dari area harga sekarang ini sampai mungkin sekitaran ini support terdekat sih 4530. Jangan habisin duitmu, barangkali bisa sampai 41, tapi kalau kamu nggak dapat di 41, setidaknya kamu udah dapat di level harga sekarang. Kalau kamu dapat di level harga sekarang, just hold aja. Dalam waktu beberapa bulan, kamu bisa akan dapat upside sekitaran 10-20%. Aku nggak mau janjiin karena aku ngelihat history dan aku nggak bisa gerakin saham BBRI ini, gitu loh. Tapi kalau kamu beli saham BBRI ini mungkin bisalah dapat upside sekitaran 10% dalam rentang waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Lamain aja 3 bulan. Terus duit jangan dihabisin, nyicil-nyicil aja, belinya bertahap ya, kira-kira kayak gitu. Penyebab hari ini marketnya turun, meskipun Presiden Amerika udah terpilih, gimana kan tadi pas marketnya buka tuh belum keluar pengumuman ya bahwa Donald Trump menang, jadi masih imbang-imbang gitu dengan Kamala Harris. Tapi yang membuat saat ini market turun dalam jangka pendek adalah rupiah yang melemah. Donald Trump terpilih, USD bisa menguat dalam jangka pendek. Sudah saya mention kemarin, bisa sampai 15.846, 15.922, bahkan 16.048. Kesimpulannya, area ini merupakan area resistance kuat. Kalau IHSG turun, saham-saham big banks turun, itu turunnya ya kira-kira nggak banyak lagi lah. Mungkin sampai level 7.300-an, 7.250-an, 7.300-an. Jadi ini perhatikan turunnya udah signifikan dari puncaknya di 25 Oktober kemarin, dan Oktober seringkali menjadi bottom market. Ini udah November, beda-beda tipis, biasanya maju mundur dikit antara bottomnya di September atau bottomnya September akhir atau tengah, atau di Oktober akhir atau November awal, beda dikit gitu ya. Jadi kesimpulannya yang bikin turun adalah nilai tukar mata uang kita terhadap US dollar. Nah, di sini Donald Trump menang dalam jangka panjang mungkin akan bagus karena mendorong perekonomian bergerak dan mendorong The Fed untuk turunin suku bunga, tapi dalam jangka pendek rupiahnya melemah sedikit. Nah, perhatikan di sini USD dibandingkan rupiah kita, ini ketahan MA 200 ya. Jadi ketahan MA 200 di sini. Bakalan bisa masih menguat untuk USD dan rupiahnya. Tadi ada oret-oretannya, entah kenapa bisa hilang. Aku coba reload dulu. Gimana tadi ya? Ini dia, ini muncul ya.
Jadi ini sekitaran 15.846, 15.920 yang aku kasih kotak pink. Ini resistance yang lumayan kuat. Jadi tidak akan lama lagi kok pelemahan rupiahnya. Oke, terus bagaimana dengan indeks dolar Amerika terhadap 5 mata uang kuat negara di dunia ini? Breakout, gengs. Hari ini breakoutnya lumayan kenceng dengan terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika yang menunjukkan bahwa perekonomian Amerika akan menjadi bagus, ya. Jadi sebenarnya di sini Amerika kalau dolarnya terlalu kuat itu juga nggak bagus buat mereka sendiri. Kenapa? Karena nanti kalau mereka ekspor itu juga jadikan agak-agak mahal kan ya, jadi harganya tuh jadi agak mahal gitu loh. Jadi sebenarnya nilai tukar satu negara kalau terlalu kuat juga nggak bagus gitu. Cuman kalau nilai tukar Amerika di sini menguat, itu menarik investor asing untuk masuk ke mereka. Apalagi kebijakan Donald Trump ini sangat menarik investor asing yang masuk ke mereka. Jadi sebenarnya kebijakan Donald Trump ini ada plus minusnya buat Indonesia. Plusnya ya tadi saya sudah sebutkan ada banyak, tapi kekurangannya ketika dia mendorong industri, usaha, bisnis, manufaktur di Amerika menjadi lebih bagus, maka itu akan memancing investasi asing masuk ke negaranya. Dan kalau investasi asing masuk ke Amerika, perhatian asing tuh nggak lagi ke negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Vietnam gitu. Cuman faktornya ya bukan itu aja, ada banyak faktor makro lainnya. Intinya adalah saya masih melihat bahwa BBRI ini valuasinya masih cukup oke dibandingkan dengan BMRI, gitu aja. Terus aku mau bahas saham-saham yang lainnya di kolom questions. BBRI masih trending topik, aku sudah bahas lama, hampir sekitaran 30 menit. BMRI, BBRI juga masih sudah aku bahas. Aku akan bahas Saratoga yang menjadi trending topik yang berikutnya setelah BBRI dan saham-saham big banks. Saratoga hari ini ada koreksinya normal, teman-teman jangan masuk dulu kalau kalian nggak siap dengan resiko saat trading ya. Jadi ini dia sebenarnya lagi ngebentuk big flag kayak gini, flag besar. Wait and see dulu aja buat kalian yang masih pemula ya. Jadi masih ada potensi sideways. Terus kemudian saya akan membahas beberapa saham yang terkait dengan energi, tapi aku tiba-tiba keinget BBTN. BBTN ini sebenarnya dia udah di support banget di 1365, terus kemudian dia turun lagi. Kita ngelihat out of topic dikit yuk. Ini indeks Amerika, Dow Jones Futures-nya ini hijau tebel. Biasanya kalau indeks Amerika hijau tebel kayak gini, ini impact ke Indonesia juga, marketnya bakalan bisa hijau. Tapi kembali lagi ke nilai tukar rupiah kita. Jadi besok 50-50. Kalau ngelihat sentimen ini marketnya bisa hijau, tapi nilai tukar rupiah menjadi satu faktor pemberat buat IHSG besok gitu. Sekarang kenapa saya udah bisa berani bilang soal IHSG, karena brandnya sudah mulai kalem gitu loh, nggak terlalu mempengaruhi perhitungan IHSG lagi sideways dia ya. Jadi IHSG lebih mencerminkan saham-saham big banks di Indonesia. Oke, aku mau ke BBTN, balik lagi ke BBTN. BBTN-nya hari ini udah disupport banget, tapi akhirnya breakdown juga. Buat kalian yang investasi jangka panjang masih oke BBTN-nya. Buat yang trading jangka pendek tadi kena cut loss dulu sementara dan nungguin lagi di 12.45, 12.40. Untuk investor belinya pastinya bertahap, jangan langsung hajar habis semua duitmu ya. Alon-alon, kalau pas turun beli, kalau pas turun beli. Oke, terus kemudian tidak semua saham layak diinvestasi. Yang ini lumayan oke, yang tadi ya. Nah, sekarang aku mau bahas saham properti yang banyak turun hari ini. Contohnya ada saham BSDE. BSDE itu sebenarnya bagus untuk sektor properti, dia land banknya lumayan gede. Aku mencermati BSDE ini turun ke 1030, ini adalah support kuatnya yang bisa justru kita watch. Kemudian selain BSDE, kita akan lihat saham SMRA ya. Jadi resiko fluktuasi di market ini masih cukup tinggi, tapi udah ada beberapa saham yang mendekati area support. SMRA itu di area support 580, ini jadi lumayan low risk juga untuk
buy on weakness, tapi sekali lagi resiko di market masih cukup besar. Sebaiknya teman-teman yang belum belajar trading wait and see dulu aja. Kalau BSDE tadi supportnya di 10.25. Investor bagaimana? Investor masih hold, justru makin turun itu menjadi kesempatan makin bagus. Kebetulan BSDE, SMRA, P1 dan BBTN itu merupakan saham yang juga menarik untuk investing. SMRA ini kalau Pakuan Jati wait and see dulu, meskipun dia di lagi area support 426, tapi turunnya dengan volume transaksi sangat besar, jadi masih ada potensi koreksi. Nah, M-Trade waktu itu ada cuan P1 lumayan dapat puluhan persen, dan kita buy dan juga cow-nya tepat waktu sekitaran 30-an persen. Pas turun di sini kita cow, sehingga kita nggak bawa ketarik turun di sini ya. Mari kita lihat untuk saham P1-nya. Oke, aku mau kasih tahu teman-teman, ya dapat 30% ya. Aku mau kasih tahu teman-teman yang join M-Trade belakangan ini, yang masih new member, manage your expectation, masuk ke M-Trade, harusnya yang ditonton trading akademinya dulu, tidak langsung mengikuti stock picks. Yang saya mau ingatkan itu. Kenapa? Karena ya mau market lagi bullish, mau market lagi bearish, ataupun lagi sideways, paling penting sebenarnya belajar dulu. Apalagi kalau marketnya lagi bearish seperti saat ini, sebaiknya yang difokusin adalah kelarin dulu trading academic course-nya. Jangan maksain diri untuk langsung ikut stock picks kita gitu ya, karena stock picks kita juga kalau marketnya volatile di sini ya kita tetap trading, tapi money management percentage-nya yang seringkali kita kasih tahu untuk dikurangin gitu loh. Terus kemudian kita mau ngelihat beberapa saham yang masih bullish, saham apa aja. Langsung aja untuk TINS ini dikasih koreksi, dikasih diskon, justru malah cakep diskonnya. Aku berharap dia justru malah bisa turun lagi sampai 1355 untuk kita bisa mendapatkan area retracement. Aku coba lihat TINS udah dijual belum. Nah, jangka pendek dan jangka menengah tadi ini jangka pendek kemarin udah dijual profit taking 9-13%. Hari ini kita ada profit taking TINS 5-9%. Kita masih menunggu TINS untuk turun sampai ke 13.55 dan 13.30-an lagi. Kalau dia ada turun ke area itu kita mau banget. Kenapa? Karena dengan bersih-bersihnya korupsi kemarin, saya udah ulang beberapa kali bahwa ini akan sangat mempengaruhi return-nya, jadi sangat bagus. Jadi pertumbuhan pendapatan cuma sedikit 20%, tapi pertumbuhan labanya tuh bisa sampai 1000% lebih. Jadi TINS ini masih masuk dalam radar kita, tektok terus. Mungkin buat yang teman-teman yang investing beli TINS pas kemarin ini Big Fund masuk ke sini karena pas korupsi waktu itu dibersihin, mulai keluar beritanya. Nah, ini sideways, mereka masih ngehold, trader udah keluar, M-Trade udah keluar, terus mulai breakout, mulai masuk lagi, profit taking lagi gitu, dan ini masuk lagi, profit taking lagi, kira-kira kayak gitu. Intinya kita masih ngehold. Nah, Antam masih menjadi satu watchlist kita untuk dalam jangka menengah panjang ini, karena Antam ini kan masih banyakan dapat penghasilan tuh dari penjualan emas ya, dibandingkan dari penjualan nikel atau yang lainnya. Nah, emasnya ini sempat naik lumayan signifikan dalam beberapa bulan kemarin, dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Kesimpulannya, laporan keuangan Antam di full year 2024 ini bakalan bagus. Laporan keuangan TINS 2024 nanti bakalan bagus, dimana laporan keuangannya akan muncul pada mungkin Januari atau Februari 2025 nanti untuk full year 2024-nya. Hari ini goldnya turun kayak gini, turun tajam kayak gini. Ini sangat wajar sekali dan biarin aja. Terus aku mau bahas dikit tentang Bitcoin ya. Bitcoin jangan kabur dulu yang di saham karena masih ada kaitannya di sini. Nah, ini pada bilang udah ke Bitcoin aja. Sebenarnya tuh ya, saham sama Bitcoin itu sama-sama ada fluktuasinya. Kalau kalian bisa ngebaca chart, sama aja fluktuasinya. Bisa sama-sama cuan, bisa sama-sama boncosnya. Nah, tadi kalau saya kasih lihat di BRI ini bisa naik 20%, bisa turun sekitaran 10-15%, sama aja. Ini Bitcoin juga kayak gini. Jadi menurut aku sih jangan polos-polos amat ya, jadi trader, jadi investor, jangan naif-naif amat kayak fanatik Bitcoin aja. Aku sering banget ngelihat komen kayak gitu, atau mungkin jarang yang ngomong saham aja, itu jarang karena
pada trendingnya tuh ngikutin hal-hal yang baru. Cuman maksud aku kalau posisinya kayak gini, ini Bitcoin lagi tinggi dan lagi di all time high seperti ini, strategi yang oke tuh sebenarnya justru malah ngehold. Semua instrumen tuh kayak gitu. Kalau ada buy on breakout harus dijagain banget stop lossnya. Nah sedangkan kalau mau kaya, kalau mau cuan, kalau mau kaya, belinya itu pas di bawah. Harusnya kamu kalau mau beli Bitcoin, kalau kamu nggak bisa ngelihat valuasi, minimal kamu pakai chart. Monthly chart pas lagi belok itu di Januari 2023, atau di sini breakout dari sideways bawahnya itu Oktober 2023. Pertanyaannya, berani nggak masuk pas breakout di monthly chart waktu itu, gitu kan ya. Nah jadi sebenarnya bagaimana mempelajari ilmu siklus secara teknikal ini sangat penting sekali buat trading saham, Bitcoin, kripto. Melihat pertukaran nilai mata uang itu sangat penting sekali. Belajar mulai dari tanggal 9 November 2024 jam 10 itu acaranya gratis. Daftarnya di emtrad.id.id/live. Oke, aku mau baca komen dulu, dan pastinya ini masih nunggu loading, banyak yang mulai follow juga. Tadi ada beberapa saham yang aktif, aku perhatikan dari sektor construction aktif sambil saya menunggu komennya mulai rolling ke atas ya. Ini ada saham dari sektor construction aktif, ada ADI dan PTPP. Singkat aja, secara fundamental itu saham PTPP lebih bagus fundamentalnya. Tapi hari ini PTPP breakdown juga, trader boleh caw dulu, batasi resiko dulu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah kalau besok ada pantulan, mungkin ada pantulan bisa caw dulu, bisa pakai duitmu masuk ke BBRI, kira-kira kayak gitu, atau BBTN. Oke, terus kemudian TINS juga masih menarik seperti yang tadi saya bilang. Nah, yang trending topics lagi ada saham, sebenarnya PANI itu trending, banyak yang nanyain, tapi ini di sini yang banyak di like ASII dan SMGR. Aku mau bahas ASII dan SMGR. ASII fundamentally masih oke, dan dia ketahan di support 5.000 itu sangat kuat sekali. 5.000 menurut aku supportnya di 5.000 bukan 49. Karena 49 ini bekas dia turun dari bagi dividen ya, jadi di dekat support 5.000 ini masih oke. Sideways trading, misalkan mau trading di 5.000 jual 5.300, 5.000 jual 5.300, atau dekat 5.300 lah, jangan pas-pasin. Dapat 5%, tektok 5%. Memang tidak dalam sehari, bisa jadi naik ke 5.300 nya bisa seminggu atau 2 minggu. Nah yang lagi rame banyak ditanyain juga itu adalah BRMS sehari-hari. BRMS ini memang lagi uptrend, saat ini lagi uptrend. Menurut aku tunggu sideways-nya dulu aja. Yang punya boleh hold, yang baru masuk lebih baik nunggu sideways. Yang baru mau masuk lebih baik nunggu sideways. Terus kepik bagaimana nih? Donald Trump kepilih kan, dia hopeng ya sama Donald Trump. Naik gimana? Menurut aku ini naiknya cuman sementara doang ya. Jadi ini seasonal doang, kayak momennya tuh lagi dipakai banget gitu loh untuk saham ini bisa naik gitu. Jadi you know what I mean. Jadi ini buat swing trading jangka pendek doang, resikonya di saham ini lumayan tinggi gitu ya. Nah BRMS ini sebenarnya ada story yang berbeda dibandingkan dengan Pesap ya, Rezon Wong. Intinya BRMS aku pakai technical aja, aku nggak mau ngomong terlalu banyak di sini, nanti salah ngomong lagi gitu ya. Jangan sampai ada yang tersinggung gitu. Intinya pakai technical, dia masih uptrend. Kalau baru mau masuk nunggu sideways dulu aja. Terus ini ada yang bilang, Chelsea thank you banget supportnya, ikut morning briefing bisa tanya saham apa aja. Sebenarnya tanya saham bukan hanya di morning briefing, tapi di mTrade di sini juga bisa tanya saham. Jadi di sini kita ada menu Q&A, bisa nanya saham apa aja ya. Jadi pertanyaan saham apa aja tuh. Lagi loading. Oke. Terus PANI gimana? Lagi sideways ya. PANI ini juga sama. Dia pokoknya BRMS tuh bakalan kayak PANI kayak gini deh. Tapi lebih baik belinya tuh nunggu saat sideways. Jadi kalau aku ngomong kayak gini, aku berusaha berhati-hati, bukan untuk ngepom-pom, tapi intinya kamu tunggu sideways-nya. PANI kemarin udah mulai ada distribusi di 4 November. Tunggu retracement sampai sekitaran 1585 atau nunggu sideways untuk bisa buyback lagi ya. Jadi nanti kita juga akan buyback lagi untuk swing trading, tapi kita prefer nunggu sideways. Kenapa nunggu sideways? Sideways itu nunggu orang-orang yang sudah cuan, mereka profit taking, buang-buangin barang dulu. Jadi bertukar kepemilikan, psikologinya tidak semuanya cuan di atas gitu ya. Oke, terus
Kalau semua bisa baca teknikal berarti cepat-cepatan beli atau jualnya. Kenyataannya tidak seperti itu. Meskipun banyak orang bisa baca teknikal, psikologi berpengaruh, dan juga ya psikologi berpengaruh, money management berpengaruh. Ya, jadi anyway, kenyataannya nggak kayak gitu. Retail itu unik. Adaro gimana? Adaro simple aja. Kemarin aku udah jelasin panjang lebar tentang Adaro. Adaro mau bagi dividen gede dan nanti bakalan turun sekitaran 30-40%, bisa sampai di level 2380, mungkin turunnya sekitaran level itu, tergantung nanti pas dia come date atau ex date tuh di harga berapa, tinggal ditarik aja dari harga itu turun 30 atau 40-an%, lebih ke 40%. Dan setelah itu AAI IPO aku udah ngecek ke beberapa temen aku, kok kita nggak denger ada aturan lock ya. Jadi kalau nggak ada aturan lock berarti orang-orang yang udah beli Adaro tuh mereka bebas-bebas aja mau jual, yang beli AAI itu udah beli AI, mereka bebas-bebas aja untuk mereka mau jual Adaro. Jadi IPO AAI ini sangat ditunggu-tunggu sekali. Ada yang bilang kabarnya bisa jadi kayak brand ya. Wah, saya nggak tahu sih. Tapi kalau ngelihat kualitas perusahaannya sih banyak yang bakalan mau AAI ini. Itu. Jadi disclaimer juga, ini bukan memotivasi kamu untuk beli ini. Film loncat Miss, biarin aja. Lemaknya tinggi. Fokusnya, aku ingetin lagi, bukan hanya mencari saham yang naiknya cepat, tapi bagaimana resikonya juga kamu bisa lebih kendaliin. Aku sempat ngobrol pada satu orang yang memang udah jauh lebih kaya dibandingkan kita semua. Kayaknya ya pasti udah T gitu ya, dan sangat low profile, nggak mau disebut namanya. Beliau tuh ngomong gini, saya kan nanya, Pak, apa sih? Kasih dong saran-saran buat saya gitu. Dalam berbisnis, dalam investasi, dalam apapun. Nah, yang paling penting, ternyata tiap orang kaya tuh punya point of view yang beda-beda ya. Ada yang bilang growth, tapi kalau yang ini dia bilang exit plan. Jadi dalam setiap hal kamu harus punya exit plan-nya. Kamu harus tahu dulu ketika melakukan satu hal resikonya apa dan exit plan-nya apa. Kira-kira kayak gitu. Nah, market besok bagaimana? Market besok kira-kira bakalan mix. Jadi Dow Jones, Bursa Amerika hijau, semua menyambut positif. Donald Trump jadi presiden, investor-investor juga pada menyambut positif. Tapi ada hal negatifnya juga, yaitu yang terutama dalam jangka pendek, rupiah kita masih cenderung melemah. Tapi kita melihat pelemahannya nggak akan lama lagi. Mungkin beberapa hari lagi sudah kena resistance. Dan teman-teman yang ada nyendok-nyendok, kalau nggak dibilang nyerok tapi nyendok-nyendok di dalam jangka pendek ini, terutama untuk big banks, tenang aja. Fluktuasi kayak gini udah terjadi berkali-kali. Aku mau nanya, kalian udah kebal nggak sih yang udah ngikutin setahun belakangan ini gitu. Very Vanitin Elsip asik dari kemarin tektok terus ya, sektor CPO juga masih bisa di tektokin. Terus ini masih ada yang nanya saham BRIS dan juga saham Elsip. BRIS, mari kita lihat saham BRIS masih di area supportnya aja sih, jadi kita wait and see dulu aja. BRPT dan TLKM jadi banyak yang ditanyakan juga. TIN sudah dibahas, BRPT, TLKM saya akan coba bahas. BRPT-nya sideways aja, avoid dulu, dan malah jadi downtrend, avoid dulu ya. TLKM dibuang sih gitu. TLKM dekat di area support 2720. Miss, alumni MFest gak ada WA community-nya kah? Harusnya ada loh. Kalau nggak ada tolong DM ke admin aku ya. Oke? Belum kebal katanya MFA, harusnya udah kebal karena BRI itu udah turun naik berkali-kali, kira-kira kayak gitu. BBRI Daniel Chris, BMRI average 7.100, ya udah tinggal main aja dulu sama pasangan kamu, atau kalau nggak punya pasangan tinggal main sama temen, punya anak tinggal main sama anak dulu. Tenang, aman kok BMRI, cuman ya agak-agak butuh waktu aja. Miss, tadi ada yang tanya gimana ikut morning briefing, caranya ya jadi user Mtrade atau Mtrade Academy, daftarnya ke emtrade emtrade.id, emtrade
@garis_academy. Kalau yang ini program berbayar, karena kan kita mengembangkan ini juga ada biayanya ya saya. Aku nggak mau bayarin ini semua pakai cuan trading aku buat senang-senang aku sendiri dong ya saya. Jadi klik daftar sekarang, dan ada tim yang kita juga perlu bayar gajinya pakai uang bukan pakai daun gitu. Jadi ini memang produk yang kita kembangkan, edukasi kita kembangkan secara memang ada niatnya, ada effortnya. Dan hari ini ada promo ya, jadi langsung aja ke mtrade.id/academy. Sedangkan kalau yang mau gratisan, yang mau gretongan ya, gretong tapi berkualitas, ke tanggal 9 November jam 10 itu di emtrade.id/live. Indofood, bagaimana kabarnya Indofood dan LSIP? Sektor CBO ini masih uptrend, tapi kita ada potensi untuk profit taking di dalam jangka pendek. Ini udah mulai ketahan naiknya. Terus Indofood bagaimana? Indofood di sini ini kena resistance dalam jangka pendek, rawan profit taking. Ingat teman-teman, ada siklus besar, ada siklus menengah, ada siklus kecil. Siklus besar untuk investasi jangka panjang, siklus menengah untuk trading jangka menengah atau beberapa bulan, siklus kecil untuk swing trading, siklus lebih kecil lagi scalping. Yang paling cuan yang mana? Paling besar cuannya pastinya yang investasi jangka panjang, tapi paling besar swingnya juga. Jadi turunannya, retracementnya itu paling gede, paling bikin stres, paling bikin deg-degan ya. Contohnya aja ASII, kemarin kamu beli di bawah, di bottom, mungkin sekarang nunggunya agak lumayan lama. Kamu nunggu dapat ASII murah, valuasinya super murah, itu bisa dapat harga di 4.500-an, itu lumayan lama. Mvest dapat di area itu. Tapi sekarang dia lagi sideways, ini sidewaysnya juga lumayan lama. Jadi manage your expectation. Kalau investasi jangka panjang itu bisa buat bekal kamu untuk pensiun, bekal hari tua, tapi harus sangat sabar karena retracementnya besar. Sedangkan kalau untuk trading jangka menengah, retracementnya mungkin tidak sebesar strateginya tuh ya. Kalau dia ada belok gini, kita cepat-cepat keluar. Aku kasih contoh ya. Kalau yang jangka menengah tuh kayak P1 gini, ini tuh dia jatuhnya nggak sampai anjlok ke. Jadi gini, ini aku kasih contoh, ini contoh bagus. Jadi P1 misalkan ya, kamu sama-sama punya di harga 388 di bawah. Ini aku kasih highlighter. Nah, perhatiin teman-teman yang di TokTok, yang di YT kamu nggak bisa ngeliat, tolong dilihat dulu. Nah, misalkan kamu punya modal sekitaran 400 sampai level 370, ini buat investing. Sama-sama tradernya juga beli di situ, Mtrade juga beli di situ. Nah, tapi kalau untuk jangka menengah, ini baru swingnya dikit, dia baru retrace-nya dikit, turun di 492 di sini, patah dari garis hijau ini ya. Jadi ini sekitaran 2 bulan, Juli, Agustus, September ya, Agustus, September 2 bulanan. Ini jual, cuan berapa? 30%. Nah, tapi kalau investor sama-sama beli di 370, 380 sampai level 400-an. 400 ya. Dia turun sampai ke harga 426 sekarang ini gak jual. Jadi retracementnya di sini sampai harga 426 itu masih tolerable buat investor, justru malah mereka masuk lagi selama perusahaannya masih bagus fundamentalnya. Jadi fundamental sangat penting sekali, sangat matters. Dan nomor 2 yang penting banget buat investor adalah punya duit. Hehehe. Ya, jadi kalau nggak punya duit gimana mau bisa beli lagi? Maka dari itu cash is the king. Investor tuh nggak pernah ngabisin cashnya. Jadi jarang banget ada investor yang kaya yang berhasil itu dia all in. Dia selalu pakai perhitungan. Resikonya berapa banyak, itu orang yang sukses. Kalau yang nggak sukses, ya mereka cenderung pakai all in, cuan sitik, gembor-gembor, nanti abis itu rugi banyak, ngumpet hilang. Gitu ya. Jadi ini contohnya jangka menengah dan jangka panjang. Nah, pertanyaannya nih Miss, kalau jangka pendek bagaimana dong? Tadi kan udah dikasih tahu jangka panjang kayak gitu. Sama-sama misalkan kamu masuk di P1 waktu itu di level, samalah, anggaplah ini pas breakout di level 380-an. Terus profit takingnya di mana? Oh, kalau jangka pendek pakai belokannya kecil, pakai candle kecil ini. Jadi perhatikan jangka pendek ini naik kayak gini, ini belok dikit kayak gini. Ini udah profit taking sekitar 4-10 profit taking, sehingga cuannya untuk yang jangka pendek ini jadi 6% doang. Cuannya yang jangka menengah sekitaran 30%, 24-30%. Sedangkan yang jangka panjang jangan ditanya. Nanti kalau si investor jangka panjang tiba-tiba beberapa tahun lagi dia pamer ke kamu, dia cuan
cuan profit ratusan persen atau bisa ribuan persen. Kenapa? Karena dia belinya di bottom, dia nggak jual, nggak tektokin gitu loh. Jadi retracement gede itu dia tetap tahan. Pertanyaannya gini, mana yang lebih menguntungkan? Kita beli tektokin kayak gini di swing jangka pendek, tektok di jangka menengah, jual di sini cuan 30%, kalau yang sini cuan 6%, atau biarin aja terus jangka panjang cuan 100, 200 atau 300%. Jawabannya adalah tergantung sebenarnya, ya. Jadi tergantung seberapa cepat dia naik dalam jangka pendek, menengah atau panjang itu. Kalau aku paling suka jangka menengah. Sedangkan kalau jangka panjang aku ada juga, tapi kalau Anda tanya mana yang paling cocok buat profil resiko saya, artinya lumayan cepat tapi juga modalnya tuh nggak tahu kecil gitu loh, bisa masuk yang agak gede, itu jangka menengah. Dan hedge fund manager gede-gede itu mereka kalau trading itu juga rentang waktu jangka menengah atau beberapa bulan. Sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman semuanya? Kalau bisa dipahami tulis paham, dan jangan lupa ikut kelas M-Trade Start Basic Trading Mastery tanggal 9 November jam 10. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Aku mau bacain komen. Masih dakdikduk kalau rugi, berarti itu tanda-tanda perlu belajar dulu dan masukin dari modal kecil. Kalau dakdikduk berarti belum siap, ya. Jadi Warren Buffett mengatakan the risk come from not knowing of what you are doing. Dakdikduk berasal dari kita kurang paham. Oke ya. Main sama anak dulu, tinggal kerja dulu. Berapa biayanya kalau mau ikut gratis yang di M-Trade Start ini 9 November 2024 jam 10 pagi emtrade.id_live. Anugerah si Manju nggak spam aku. Unilever masih belum, say, sabar dulu ya. Unilevernya itu prioritas terakhir sama investor gede. Mereka kayaknya lagi asik trading di big banks. Jadi mereka profit taking di big banks, mereka akan masuk ke big banks lagi. Gitu ya. Oke. Thank you semuanya, gitu aja. Dan aku lagi staycation di sini, lagi nungguin anakku field trip. Jadi stay healthy semuanya. Ya, stay healthy, semangat. Besok ada kemungkinan marketnya hijau karena The Fed potensi nurunin suku bunga. Sebenarnya tanggal 8 sih di Indo, 8 itu Jumat. Berarti Senin deh, Senin itu lebih bagus. Hijaunya tuh nungguin The Fed. Kalau besok masih mixnya karena apa? Potensi positifnya, impact positif, sentimen positifnya tuh karena Donald Trump menang. Negatifnya karena rupiah melemah. Sama-sama dua-dua karena Donald Trump menang. Jadi rupiah melemah atau USD naik itu karena Donald Trump menang. Gitu aja. Saya Ellen May. Thank you semuanya buat yang udah nonton. Stay healthy, salam profit, investasi, trading, alon-alon way, gak usah buru-buru ya. Jadi belajar dulu, alon-alon pelan-pelan lah. Pokoknya gak usah diburu-buruin lah ya. Sambil mikir kerja. Oke? See you. Dah. Kalau mau yang tanggal 9 Nov, langsung ke browser ketik emtrad.id_live. Thank you Chelsea, thank you Leong PC, thank you Hindarto, thank you Bobby, thank you Kenaya, thank you Iwan Satria dan Andy, dan mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa terjawab. Dadah, salam profit. Kapan ada diskon Mfest? Lagi ada diskon Mtrade. Langsung aja ke mtrade.id_academy. Good night.